Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah, man qara'ah surat Al-Baqarati, barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah, tanfiru anhu syaitan, maka akan melarikan semua setan di dalam rumah-rumahnya. Ada riwayat yang lemah. Berapa hari? Dalam riwayat yang lemah 3 hari. Kalau kita baca surah Al-Baqarah di rumah, maka 3 hari rumah kita akan kosong dari setan. Tapi setelah 3 hari datang lagi, maka disunahkan setiap 3 hari membaca surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbil la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk bertalabul ilmi di Masjid Nidaul Ilmi. Salawat dan juga salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas seputar Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah salah satu kitab dari sekian kitab suci yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita, dan dia adalah sebagai penutupnya. Dan kita sangat meyakini bahwa kitab suci yang turun dari langit itu cuma ada 3 yang kita kenal, yang tidak kita kenal banyak. Ada sebuah riwayat, walaupun sebagian ulama melemahkan riwayatnya, mengatakan bahwa kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu jumlahnya 104 kitab. Adapun yang 100 itu disebut suhuf. Yang 50 suhuf diberikan kepada Nabi Allah Idris Nabi Allah Syith alaihi salatu wassalam. Kemudian yang 30 suhuf diberikan kepada Nabi Allah Idris. Kemudian yang 10 suhuf diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan yang 10-nya lagi diberikan kepada Nabi Musa selain daripada Taurat. Inilah yang disyaratkan dalam Al-Quran, inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Tetapi di sana ada 4 kitab. Secara umum, pertama suhuf, yang kedua kemudian Taurat, yang ketiga Injil, dan yang terakhir Al-Qur'anul Karim. Adapun agama-agama di luar daripada yang kita kenal seperti Yahudi, Nasrani, atau agama kita Islam ini, seperti umpamanya Hindu ada kitab namanya Weda. Kemudian juga ada Buddha namanya Tripitaka. Kemudian juga orang-orang Majusi ada namanya Zed Avesta, atau apa namanya kitabnya orang Majusi itu. Kita tidak pernah berbicara soal kitab-kitab itu, karena yang di dalam Al-Qur'anul Karim yang selalu disebut dalam Al-Qur'an itu suhuf, kemudian Taurat, kemudian Injil. Itulah yang kita kenal dengan kitab-kitab langit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Lah Al-Quran sendiri adalah kitab yang kita anggap paling suci dari seluruh kitab-kitab yang ada. Tentu ada alasannya. Pertama, karena keautentikan Al-Quranul Karim sangat terjaga dalam Islam. Artinya keterjagaan Quran itu sangat terjaga dalam Islam. Sejak Al-Quran turun sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan, tidak ada satu huruf pun yang bergeser dari tempatnya. Dan ini selaras dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya, kata Allah. Adapun kitab-kitab selain Taurat, selain Al-Quran seperti Taurat dan Injil, maka kitab-kitab itu sudah menerima intervensi atau investasi atau boleh jadi revisi dari tangan-tangan kotor para penganutnya. Dan itu diisyaratkan dalam Al-Quran, yuharrifunal kalima an mawadhihi. Mereka sudah merubah isi daripada kitab-kitab itu di luar daripada konteks yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Ini yang pertama. Kenapa Al-Quran kita anggap paling suci? Karena keautentikan dan keterjagaannya itu murni. Sejak diturunkan sampai hari ini, bahkan sampai kiamat, tidak akan berubah. Kemudian yang kedua, Al-Quran ini sesuai dengan fitrah manusia. Kitab suci itu harus sesuai dengan fitrah manusia. Kalau ada kitab suci kemudian menyelisih fitrah manusia, maka itu bukan kitab suci namanya. Karena kitab suci itu diperuntukkan untuk manusia, dan sebelum kitab ini diturunkan, manusia sudah memiliki fitrah yang Allah fitrahkan kepada mereka. Kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu terlahir fitrah. Contoh umpamanya, manusia secara fitrah, laki-laki suka perempuan, itu fitrah. Perempuan suka laki-laki, itu fitrah. Yang tidak fitrah itu laki-laki suka laki-laki, itu bukan fitrah namanya. Atau perempuan suka perempuan. Ketika fitrahnya manusia laki-laki suka perempuan dan perempuan suka laki-laki, turun Al-Quran memerintahkan untuk menikah. Karena menikah itu sesuai dengan fitrah manusia. Atau contoh yang lainnya, secara fitrah itu manusia harus makan. Secara fitrah manusia harus minum. Maka Al-Quranul Karim tidak melarang seseorang makan dan minum, dan tidak mencegah untuk berpuasa terus menerus. Makanya puasa dalam Islam itu cuma setahun sekali saja, bulan Ramadan, tidak tiap hari. Itu pun demi kesehatan manusia itu sendiri. Dan fitrah-fitrah yang lainnya banyak. Intinya bahwa Al-Quran itu sangat relevan dengan fitrah manusia. Makanya layak dikatakan kitab suci. Kemudian yang ketiga, konteks daripada Al-Quran itu sangat relevan untuk setiap zaman dan setiap waktu. Quran itu sejak diturunkan di zaman Rasul sampai hari ini, ajarannya sangat relevan. Tetapi ada orang-orang yang mulai kemudian mempertanyakan soal kesesuaian Al-Quran dengan waktu dan zaman ini, sehingga mereka mengatakan harusnya Al-Quran itu ikut zaman, bukan zaman ikut Quran. Karena kalau seandainya hukum-hukum Al-Quran itu diterapkan di zaman sekarang, ada sebagian hukum-hukum yang kurang relevan. Orang-orang yang seperti ini, ikhwata fiddin, adalah orang-orang yang hendak menghancurkan Islam. Karena Al-Quran diterapkan di setiap zaman itu sangat cocok. Bagaimana tidak cocok dia sesuai dengan fitrah manusia? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih daripada itu, kesucian Al-Quran ini kita bisa lihat bahwa ketika ada orang-orang yang berupaya untuk menghancurkan Al-Quran dengan merubah-rubah lafadznya, di barat ada orang-orang yang hendak merubah barat, yang hendak merubah-rubah lafadznya, di timur sudah ketahuan tuh.
bahwa ini bacaannya tidak benar nih, ini ada yang bergeser hurufnya nih. Itulah keajaiban Al-Quranul Karim. Langsung ada yang mengetahui orang-orang yang hendak merusak Al-Quran secara lafaz. Adapun secara tafsir, Al-Quran itu bisa dibawa kemana saja. Tetapi kita sudah punya barometer dalam tafsir. Tidak sembarangan dalam tafsirkan Al-Quran kecuali dikembalikan kepada para ulama salafun saleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Nabi. Dia pernah berkhutbah di hadapan para sahabat atas instruksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Apa yang dikatakan Abdullah ibn Mas'ud di sini? Ayyuhan nas, innallaha rabbuna wal qur'ana imamuna wa innal baita qiblatuna wa inna hadza nabiyuna. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu di hadapan para sahabat, beliau mengatakan sesungguhnya Allah adalah Rabb kami dan Al-Quran adalah imam kami. Kemudian Baitullah Ka'bah adalah kiblat kami, dan orang ini maksudnya diisyaratkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kami. Lihat di sini perkataan Abdullah bin Mas'ud ketika dia menyinggung Al-Qur'an, dia mengatakan wal Qur'ana imamuna, dan Al-Qur'an itu adalah imam kami. Dari sini kita tahu bahwa dalam setiap kehidupan yang kita jalani, maka harusnya Al-Quran itu menjadi imam dan kita menjadi makmum. Apa kewajiban imam, apa kewajiban makmum? Dalam salat, ikhwan, imam itu diikuti oleh makmumnya. Kata Nabi SAW, ju'ilal imam liyu'tamma bihi, dijadikan imam itu untuk diikuti. Kalau imam takbir, makmum ikut takbir. Imam ruku, makmum ikut ruku. Imam sujud, makmum ikut sujud. Imam salam, makmum ikut salam. Itulah kedudukan imam, harus diikuti. Sebagaimana imam dalam salat harus diikuti oleh makmumnya, maka hukum-hukum dalam Al-Quran juga harus diikuti oleh kita sebagai penganutnya. Kata Quran haram, kita katakan haram. Kata Quran sunnah, kita katakan sunnah. Kata Quran wajib, kita katakan wajib. Itu baru kita menjadikan Al-Quran sebagai imam kita. Kata Quran ke barat, kita ikut ke barat. Kata Quran ke timur, kita ikut ke timur. Karena Quran itu sebagai imam kita. Tapi kenyataannya banyak yang kemudian tidak menjadikan Al-Quran itu imam kita. Kata Quran ke barat, kita pula ke timur. Kata Quran haram, kita katakan haram. Kata Quran halal, kita katakan haram. Maka orang yang seperti ini belum menjadikan Al-Quran itu sebagai imam. Padahal Abdullah ibn Mas'ud mengatakan wal Qur'ana imamuna, dan Al-Quran itu imam kita. Lalu bagaimana caranya? Kita jadikan Al-Quran itu sebagai imam kita, sebagai pedoman kita dalam kehidupan kita. Pertama, gemarkan membaca Al-Quran, ya. Gemarkan membaca Al-Quran. Dahulu di zaman salaf, di zaman para sahabat Nabi SAW, kebiasaan Rasul itu kalau malam itu keliling ke ganggang kota Madinah. Dan di ganggang kota Madinah itu terdengar suara hampir dari setiap rumah akan mengeluarkan Al-Quran seperti suara tawon. Saking ramainya orang membaca Quran itu. Hampir dari rumah-rumah para sahabat di zaman itu, mereka mengaji tengah malam. Ya, ada yang membaca Quran, ada yang sholat kemudian dikeraskan. Macam-macam para sahabat ketika mereka membaca Quran itu. Sampai satu malam Nabi SAW tertegun dengan salah satu suara yang keluar dari salah satu rumah dari rumah-rumah Madinah. Karena yang membaca dalam rumah itu memiliki suara lantunan yang sangat merdu sekali. Maka Rasul pun mendengarkan dengan seksama sampai tidak terasa, saking khusyuknya mendengarkan bacaan indah dari Quran itu sampai mendekati waktu fajar. Akhirnya Rasul pun bergegas pulang karena dia harus menjadi imam salat subuh.
Kemudian keesokan harinya dia pun memanggil pemilik suara itu. Rupanya pemilik suara itu siapa? Dia adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dan ma'ruf kabilah Ash'ariyin, kabilahnya Abi Musa al-Ash'ari itu kan berasal dari Yaman. Orang-orang Ash'ari itu mereka terkenal dengan lantunan-lantunan Qur'annya. Sampai-sampai Nabi SAW dalam peperangan, walaupun di gelap gulita, Rasul tahu di mana letak Ash'ariyin itu, mereka beristirahat. Kenapa? Karena kebiasaan orang-orang Ash'ari, walaupun mereka sedang perang istirahat, mereka tidak pernah berhenti untuk melantunkan Quran, dan mereka memiliki langgam yang khusus yang sangat indah. Makanya Rasul mengatakan, inni a'lamu aina maudhi'il Ash'ariyina indal jais. Aku sangat paham di mana letak orang-orang Ash'ari itu di tengah-tengah pasukan. Makanya salah satunya adalah Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Maka keesokan harinya memanggil Abi Musa sebagaimana riwayatkan Bukhari Muslim. Maka Nabi memuji Abi Musa al-Ash'ari dan mengatakan, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Wahai Abu Musa, kata Rasul, berbahagialah engkau dianugerahi suara yang indah seperti suara lantunan indahnya Daud. Karena Nabi Daud itu salah satu mukjizatnya adalah di suara. Nabi Daud itu salah satu mukjizatnya di suara. Dia kalau sudah taranum dengan zaburnya, maka burung-burung itu sampai khusyuk ikut mendengarkan dan berkicau dengan zabur yang dibaca Daud. Sampai tak jarang ada burung-burung yang jatuh karena lupa makan, saking khusyuk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat di zaman salaf, hampir setiap rumah dari rumah-rumah kaum muslimin itu keluar suara Quran tuh. Jangankan di zaman salaf, saya masih ingat waktu saya masih kecil-kecil dulu di kampung. Karena di kampung saya dulu belum ya dialiri listrik lah. Ada yang pakai aki gitu ya. Jadi kalau malam itu gelap. Banyak orang-orang yang masih mengaji itu, ada ibu mengajari anaknya, ya ada yang sedang mengaji gitu. Masihlah dengar suara-suara Quran itu dari rumah-rumah orang-orang kampung itu. Bahkan anak-anak muda yang tidak kawin itu, mereka jarang pulang ke rumah, mereka nginap di musola itu rata-rata. Dan kemana-mana bawa sarung. Itu zaman saya masih kecil. Tapi setelah kemudian listrik masuk, mulai kemudian ada TV, ada radio, mulai yang keluar dari rumah itu bukan suara ngaji, dangdutan dikeraskan, musik sana musik sini gak karu-karuan. Akhirnya apa? Hilang tuh Quran di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Ditambah-tambah sekarang sudah eranya teknologi berkembang, ada HP lagi, handphone, makin rusak lagi. Orang sudah tidak dicintakan lagi dengan Al-Quranul Karim. Maka kalau ingin menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, gemarkan Al-Quran. Alhamdulillah, antum yang belajar di sini diajarkan Quran. Maka beruntunglah orang-orang yang gemar membaca Quran, karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika memberikan catatan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah, naiklah, cari tempat tinggalmu di surga yang tinggi, tartilkan bacaanmu sebagaimana engkau mentartilkan di dunia, karena akhir tingkatanmu di surga sebagaimana akhir ayat yang kau baca di dunia. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa jumlah tingkatan-tingkatan surga itu sesuai dengan jumlah ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Maka hani'an liqari'il Qur'an. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama, gemarkan membaca Quran. Yang kedua, pelajari Al-Quran. Karena bagaimanapun ada kaidah yang mengatakan fahmul hudud khairun min fahmil huruf. Memahami batasan-batasan Al-Quran itu, ini larangan, ini perintah, ini yang dihalalkan, ini yang diharamkan, sebenarnya itu lebih penting dibandingkan hanya sekedar mengenal huruf-huruf dalam Quran saja. Saya tidak katakan belajar tajwid tidak baik, saya tidak katakan belajar tahsin itu kurang mantap. Tetapi sebaiknya selain daripada belajar tajwid, belajar tahsin, makharijul huruf, belajar langgam-langgam Quran, lebih daripada itu pelajari Al-Quran juga isinya. Baca tafsir.
Tetapi tentunya mempelajari isi Al-Quran itu tidak sembarang. Karena mempelajari Quran itu kan elastis ikhwannya. Dia bisa ditarik kemana saja. Namanya elastis itu bisa ditarik kemana saja. Ditarik ke otak ini keluar tafsir ini, ditarik ke otak itu keluar tafsir itu. Seandainya satu ayat saya bagi-bagi ke kepala antum nih, tolong tafsirkan, maka akan beragam tafsir yang keluar dari lisan antum. Karena Quran itu elastis, bisa dibawa kemana saja ya. Sehingga kalau itu yang terjadi, bisa rusak isi Quran itu. Makanya ini pentingnya mengembalikan pemahaman itu kepada salaful ummah, kepada para ulama salaf, kepada para ulama yang rabbani, supaya tidak serampangan dalam mentafsirkan Al-Quran. Karena logikanya ikhwatul fiddin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya antum bawa meteran, ini logikanya, kemudian antum mengukur kayu, pertanyaannya, meteran ikut kayu atau kayu ikut meteran? Kayu ikut meteran atau meteran ikut kayu? Kalau meteran ikut kayu, berarti yang dipotong meterannya tuh. Enggak cocok dengan kayunya, meterannya dipotong. Berarti kayu harus meteran, ikut meteran, berarti kayunya yang dipotong. Maksud logika saya ini, kalau seandainya Al-Quran ini ditafsirkan kepada sembarang orang, maka sama dengan meteran ikut kayu tadi, rusaklah meteran itu. Mau beri berapa meteran itu masih dipotong, beli lagi, dipotong, beli lagi, karena ikut kayu dia. Maka kalau Quran itu diserahkan kepada otak-otak manusia, rusak Quran itu. Makanya kenapa pemahaman salaf ini penting di dalam memahami Quran itu, untuk mengerucutkan pemahaman kepada generasi terbaik umat ini. Bukankah mereka para salaf, terutama para sahabat, mereka yang paling paham dengan Quran ikhwan? Pertama, mereka murid langsung Nabi. Kalau seandainya ada kesalahan, langsung ditegur Nabi. Mereka menyaksikan turunnya wahyu. Untuk apa wahyu diturunkan, di mana wahyu diturunkan, kepada siapa wahyu diturunkan, para sahabat paham. Karena memang wahyu itu turun di zaman mereka. Makanya ada kaidah para ulama bahwa laisal khabar kal muayana. Jangan samakan orang yang mendapatkan kabar dengan yang melihat langsung. Kita ini mendapatkan kabar, sahabat itu melihat langsung. Yang melihat langsung tentu lebih paham dengan yang dilihatnya dibanding yang mendapatkan kabar setelahnya. Contoh, ada tabrakan di jalan sana, antum menyaksikan, kemudian diceritakan kepada saya pula diceritakan kepada orang. Bisa saja ketika saya mendapatkan kabar salah tangkap, akhirnya bercerita lain pula. Tapi antum yang menyaksikan di situ, antum bisa menyaksikan dengan pas karena memang saksi yang ada di lapangan. Makanya laisal khabar kal muayyan. Orang yang memberi khabar itu akan berbeda dengan melihat langsung. Sahabat itulah melihat langsung bagaimana wahyu diturunkan. Makanya ketika mereka melakukan azl itu KB di zaman para sahabat, mengeluarkan sperma di luar kemaluan perempuan karena tidak ingin hamil, maka para sahabat mengatakan kunna na'zil wal qur'anu yanzil. Kami melakukan itu di saat Al-Quran turun. Kalau memang Quran melarangnya, tentu akan turun ayat kepada kami. Artinya kalau ada kesalahan di tengah-tengah para sahabat, pasti ada teguran tuh dalam Quran tuh. Karena memang wahyu masih turun kan. Ketika wahyu sudah tidak lagi turun, karena Rasul juga sudah meninggal, maka sempurnalah Al-Quranul Karim. Berarti kalau kita ingin selamat di dalam mempelajari tafsir Al-Quran, belajar kepada pakarnya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Pada para ulama yang rabbani, yang kembali kepada pemahaman salaful ummah. Ini yang kedua, pelajari Quran. Kemudian yang ketiga, mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran disyaratkan di dalam surah Fatir, bahwa ada di antara manusia itu ketika berhadapan dengan Quran itu menjadi 3 kelompok. Siapa 3 kelompok ini? Perhatikan surah Fatir 32. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina, faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah, dzalika huwal fadlul kabir."
Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba pilihan kami. Tapi di antara hamba-hamba pilihan kami ada yang menerima Quran itu, faminhum zalimu li nafsi, mereka zalim kepada dirinya. Maksudnya apa? Orang-orang yang zalim kepada dirinya, lain yang diperintahkan Quran, lain pula yang dilakukan. Quran mengatakan dilarang makan riba, kita pula makan riba. Al-Quran melarang kita untuk tidak boleh memakan harta anak yatim, kita pula memakan harta anak yatim. Al-Quran melarang tidak boleh minum khamar, kita pula malah gemar khamar. Al-Quran mengatakan wala taqrabuz zina, kita pula berzina. Itu namanya zalimu li nafsi. Setiap yang dianjurkan Al-Quran dia selisih, setiap yang dilarang Al-Quran dia pula amalkan. Itu namanya zalimun li nafsi. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasid, ada orang yang pertengahan. Pertengahan ini orangnya 50-50 dia. Al-Quran perintahkan, dia kerjakan. Al-Quran larang, dia juga kerjakan. Itu namanya 50-50. Kata Quran solat, solat dia. Kata Quran jangan zina, zina pula dia. Itu namanya 50-50 itu. Satu sisi dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sisi lain dia juga menjalankan perintah setan. Lah itu namanya muqtasid itu. Nah, itu masih mendingan daripada yang pertama kan. Tapi ada yang terakhir, wa minhum sabiqum bil khairati biizni. Tapi ada di antara mereka itu yang mengamalkan Al-Quran betul-betul sabiq, berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Quran salat, salat. Kata Quran puasa, puasa. Kata Quran zakat, zakat. Kata Quran jangan zina, tidak zina. Jangan riba, tidak riba. Jangan membunuh, tidak membunuh. Betul-betul dia mengamalkan apa kata Quran dan menjauh apa yang dilarang Al-Quran. Itu namanya sabiqum bil khairat. Tetapi di sini ada kata-kata apa? Biiznillah. Semua tergantung izin Allah. Kenapa? Karena Allah itu yuta biizni, dan Allah itu yuqsa biilmi. Itu kaidah. Allah itu ditaati karena izinnya, sebagaimana dimaksiati karena pengetahuannya. Apa maksudnya? Kalau seandainya kita ini tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan isi Quran, maka selama tidak bisa melaksanakan. Karena semua izin dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya izin di sini adalah taufik dari Allah yang menggerakkan kita melaksanakan perintah Quran. Itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang menggerakkan kita menjauh dari larangan Allah itu juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah taufik kepada Allah agar kita bisa mengamalkan Al-Quran dengan sebenar-benar pengamalan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah kita amalkan, yang keempat, mendakwahkan Al-Quran. Dakwahkan Al-Quran dengan cara apa? Ajarkan Al-Quran kepada orang lain, baik bacaan-bacaannya ataupun hukum-hukum yang ada di dalamnya. Kata Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ikhwan, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran lewat Jibril, maka Jibril menjadi sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat. Ketika Al-Quran kemudian diturunkan kepada Nabi SAW, maka Rasul SAW menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, menjadi pemimpinnya para nabi dan rasul. Ketika Al-Quran turun di kota Mekah, maka Mekah menjadi tempat terbaik satu dunia. Ketika Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi sayyidus syuhur, pemimpinnya bulan-bulan dalam 12 bulan. Ketika Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi malam terbaik dalam setiap tahunnya. Bayangkan, kalau Quran mengangkat Jibril, mengangkat Rasul, mengangkat Mekah, mengangkat bulan Ramadan, mengangkat Lailatul Qadar, bagaimana kalau Quran itu tertanam di dada-dada kita, ikhwan? Maka kita akan menjadi orang yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang
belajar Quran dan mengajarkannya. Karena Quran itu mengangkat pelakunya, ikhwan. Di zaman Umar, ada gubernur Mekah ini berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar melihat gubernur Mekah kok meninggalkan kota Mekah, jadi Umar mengatakan, siapa wakilmu di Mekah? Berani-beraninya kau meninggalkan Mekah. Maka gubernur Mekah ini mengatakan, wakilku adalah Abdurrahman ibnu Abzah. Umar heran karena dia tidak kenal siapa Abdurrahman ibn Abzah itu. Kata Umar, siapa Abdurrahman ibn Abzah itu? Saya baru kenal sekarang, baru dengar namanya. Maka sang gubernur mengatakan, dulu dia mantan budakku, kemudian ku merdekakan. Sekarang dia wakilku di sana. Kata Umar, apa tidak ada orang merdeka yang kau jadikan wakil di sana? Kata gubernur ini, dia mengatakan, ya Amiral Mukminin, inna Abdurrahman ibn Abzah alimun bi kitabillah wa alimun bi faraidillah. Wahai Amirul Mukminin, Abdurrahman ibn Abzah walaupun mantan budak yang kemerdekakan, tapi dia paling alim soal Quran dan paling alim soal ilmu faraid, ilmu waris. Ingat, orang yang menguasai Quran, kalau dia menjadi pemimpin pasti akan menjadi pemimpin yang adil. Kenapa? Karena dia pasti akan menerapkan hukum-hukum Quran. Dari situ Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada sang gubernur Mekah ini, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman wa yadha'al akharin. Sungguh benar ucapan Nabi bahwa terkadang Allah itu akan mengangkat sebagian kaum dengan Quran, atau boleh jadi merendahkan sebagian kaum dengan Quran. Abdurrahman ibn Abzah diangkat oleh apa? Oleh Quran. Mantan budak, tidak punya nasab, tidak punya kedudukan, tidak punya harta, tapi ilmunya menjadikan dia wakil gubernur di zaman itu, ikhwan. Di zaman keemasan, di mana banyak para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keempat, dakwahkan Quran. Kemudian yang kelima, jadikan Quran itu obat untuk kita. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa, dan kami turunkan Quran itu sebagai syifa, sebagai obat, baik obat rohani atau obat jasmani. Jadikan obat, dan jadikan Quran itu sebagai zikir supaya punya ketenangan. Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub, dan tidak ada seafdal-afdal zikir melebihi membaca Quran. Makanya kita lihat bahwa ketika ada orang-orang yang meruqyah, apa yang dibaca? Quran. Dan kita harus yakin bahwa Quran itu bisa mengobati penyakit apapun, dan harus ada keyakinan, bukan tajribah, ikhwan. Kalau kita mengobati dengan Quran itu tidak boleh coba-coba, harus ada keyakinan memang Quran itu obat. Kalau coba-coba saja nggak ada pengaruh Quran itu, dan diniatkan untuk perobatan. Karena dahulu ada seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bercerita, dia pulang safar dengan para sahabat yang lainnya, rupanya di tengah jalan kehabisan bekal. Ketika kehabisan bekal, dia pun akhirnya meminta kepada salah satu kampung di perjalanan. Rupanya satu kampung itu bakhil bin pelit bin medit, pokoknya tidak mau ngasih apa-apa. Mungkin namanya kampung bakhil, tidak mau ngasih makan. Akhirnya kecewalah para sahabat, kemudian keluar dari kampung itu ingin mencari kampung yang lainnya. Mudah-mudahan ada kampung yang lain yang baik yang mau ngasih bekal perjalanan. Qadarullah, pemimpin kampung yang bakhil itu tersengat kalajengking, menjerit-jerit kesakitan. Maka orang kampung itu bingung bagaimana cara mengobatinya. Lah karena para sahabat ini dilihatnya, oh jangan-jangan di antara mereka ada tabib, disusullah oleh orang kampung ini dan mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa mengobati ketua kami? Dia tersengat kalajengking. Ya, para sahabat pun mikir-mikirlah, coba tadi datang dikasih makan, dikasih minum, mungkin senang saja bantu kan. Akhirnya sahabat ini karena sudah ditolak, dia mengatakan, baik, saya akan mengobati ketua kalian, syaratnya berikan 25 ekor kambing. Sekarang minta 25 ekor kambing. Deal or no deal? Deal, katanya. Alhamdulillah. Akhirnya datanglah salah seorang sahabat membacakan surah Al-Fatihah. Membacakan surah Al-Fatihah, kemudian setelah itu diusap bekas gigitan kalajengking, maka disebutkan dalam hadis ka'allam yakun, seolah-olah tidak pernah disengat, langsung sembuh. Kemudian hal itu dilaporkan kepada Nabi SAW.
Maka Nabi SAW tidak menyalahkan, bahkan minta bagian kambingnya pun. Dari sini kita tahu bahwa Al-Quran itu bisa jadi obat. Dan ini sebagai alternatif orang-orang yang terkena sihir, yang tidak tahu bagaimana cara mengobatinya. Sebagian masyarakat datang pula ke dukun. Kalau dukunnya sakti, diagung-agungkan, itu dukun luar biasa. Tapi kalau dukunnya tidak sakti, langsung dicaci makinya, dasar dukun kampret katanya. Ini enggak benar nih. Tapi Islam itu memberikan solusi, tidak perlu datang ke dukun. Cukup diruqyah saja. Biiznillah, dengan izin Allah, Al-Quran itu akan menjadi obat bagi setiap penyakit, termasuk juga kesurupan dan yang semacamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pembahasan terakhir, saya ingin menjelaskan tentang beberapa keutamaan membaca Quran. Secara umum saya yakin mungkin sebagian kita sudah tahulah keutamaan Al-Quran secara umum. Saya tidak akan jelaskan karena waktu juga. Tapi yang jelas bahwa satu huruf yang kita baca, 10 kebaikan yang kita akan dapat. Tapi yang saya ingin jelaskan adalah keutamaan secara khusus. Apabila kita membaca ayat-ayat tertentu, surat-surat tertentu, maka kita akan mendapatkan keutamaan. Tapi masalahnya banyak juga kemudian hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang tidak bisa dipakai, bahkan sampai tingkat maudhu, palsu, itu juga tersebar. Makanya saya akan ambil perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Manar Al-Munif. Beliau mengatakan, alladhi sahha fi ahadisi suwari, yang sahih berdasarkan hadis-hadis yang bicara tentang surat-surat dalam Quran itu. Apa saja? Pertama, keutamaan membaca Fatihatul Kitab, membaca surah Al-Fatihah. Itu sudah jelas. Karena surat ini adalah satu-satunya surat yang tidak terdapat dalam Taurat, tidak terdapat dalam Injil, tidak terdapat dalam Zabur, dan hanya ada dalam Quran. Dan dia sebagai ummul kitab, induk daripada seluruh kitab langit. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, hadithul Baqarati wa Al-Imran annahuma zahrawani. Hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, kata Nabi SAW, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi wa qara'uz zahrawaini Al-Baqarata was surat Al-Imran fa innahuma ta'tiyani yawmal qiyamati ka'annahuma ghamamatani atau ka'annahuma ghayayatani atau ka'annahuma firqani min tayri sawab tuhajani an ashabihima iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah. Kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran karena ia akan datang memberikan syafaat kepada para pembacanya. Dari sini kita tahu bahwa Quran itu akan jadi syafaat bagi kita. Kemudian kata Rasul, bacalah 2 bunga. Maksudnya 2 bunga, surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Pada hari kiamat nanti keduanya akan datang seolah-olah 2 gumpalan awan, atau seperti 2 bayang-bayang, atau seperti 2 gerombolan burung-burung yang berbaris yang akan membela para pembacanya. Al-Baqarah dan Al-Imran akan datang menghadap Allah untuk membela para pembaca 2 surat ini sebagai syafaat. Kemudian kata Nabi, bacalah surah Al-Baqarah karena jika kita mengambilnya maka itu sebuah keberkahan. Kalau kita meninggalkannya maka itu sebuah kerugian, dan tidak ada hal-hal yang buruk yang akan menerpanya. Sebagian syurah hadis maksudnya Al-Baqarah di sini tidak ada setan ataupun tukang sihir yang sanggup mengganggunya orang yang membaca surah Al-Baqarah. Subhanallah. Ini keutamaan orang yang membaca Al-Imran dan surah Al-Baqarah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa haditsu ayati kursi wa annaha sayyidu ayil Quran. Dan hadis tentang keutamaan ayat kursi yang merupakan pemimpin seluruh ayat dalam Quran. Dan itu berdasarkan hadis dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Jadi satu hari Ubay ibn Ka'ab ini berada dalam masjid. Kemudian Rasul menepuk bahu Ubay ibn Ka'ab dan mengatakan, ya Ubay,
Atadri ayya ayati min kitabillah? Tahu enggak ayat yang paling agung dalam Quran itu apa? Maka Ubay sebagai adab di hadapan Rasul yang mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Tapi Rasul tetap mendesak, tahukah engkau wahai Ubay ayya ayati min kitabillah? A'zam, ayat yang mana yang paling agung dalam Quran itu? Maka karena Rasul terus mendesak, akhirnya Ubay pun menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ila akhiril ayat. Dibacanya ayat kursi sampai akhir. Kemudian Rasul mengatakan liyahnikal ilma ya Abal Mundhir, semoga Allah berikan kesemangatan pengetahuanmu wahai Abal Mundhir. Maksudnya Ubay bin Ka'ab. Dari sini kita tahu bahwa ayat kursi itu seagung-agungnya ayat dalam Quran. Makanya ayat yang paling ditakuti oleh para dukun dan para tukang santet. Saya pernah melihat di YouTube dukun paling sakti di Hadraul Maut, tobat. Kemudian digali itu tempat buhulnya, ya, rupanya diletakkan di kuburan. Setelah digali, kemudian rupanya ada kain sepanjang mungkin 5 atau 10 meter. Isinya jarum entah berapa ribu, jarum pentul entah berapa ribu, peniti entah berapa ribu, silat macam-macam di situ. Karena dia mengaku akan menyihir seorang ulama. Jadi buhulnya itu penuh dengan silet, paku, beling, macam-macam di kuburan. Dan di situ ada ayat kursi yang ditulis dengan darah haid. Naudzubillah. Ditulis dengan darah haid, ya, untuk menghinakan ayat kursi. Karena itu ayat yang paling ditakuti syaitan, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim, wa haditsul ayataini min akhir suratil Baqarah. Dan juga hadis tentang keutamaan membaca 2 ayat dari akhir surah Al-Baqarah, man qara'ahuma fi lailatin kafata. Siapa yang membaca keduanya dalam satu malam, maka Allah akan jaga dia sampai di waktu pagi. Makanya kebiasaan Rasul apabila mau tidur, kata Aisyah radhiyallahu anha, dia baca 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian setelah dibaca ditiup di tangan, kemudian diusap dari atas kepala sampai kaki sekenanya. Lakukan 3 kali. Siapa yang melakukan itu maka malam orang ini akan terjaga sampai pagi. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim, wa haditsu suratul Baqarah wa haditsu suratil Baqarati la tuqra fi baitin fayaqrabuhu syaitan. Kemudian hadis tentang keutamaan surah Al-Baqarah yang kalau dibaca di dalam rumah maka akan membuat lari setan. Dan itu berdasarkan hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah, man qara'ah surat Al-Baqarati, barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah, tanfiru anhu syaitan, maka akan melarikan semua setan di dalam rumah-rumahnya. Ada riwayat yang lemah. Berapa hari? Dalam riwayat yang lemah 3 hari. Kalau kita baca surah Al-Baqarah di rumah, maka 3 hari rumah kita akan kosong dari setan. Tapi setelah 3 hari datang lagi, maka disunahkan setiap 3 hari membaca surah Al-Baqarah. Kemudian juga kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa haditsu al-ashri ayati min awwali suratil kahfi man qara'aha usima min fitnati dajjal. Kemudian hadis tentang orang yang membaca 10 ayat di awal surah Al-Kahfi, barang siapa yang membacanya akan terhindar dari fitnah dajjal. Bahkan Nabi SAW mengatakan ketika bicara tentang orang yang membaca surah Al-Kahfi, apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang menghafal, man hafadha asyra ayatin min awali suratil kahfi, barang siapa yang menghafal 10 ayat di awal surah Al-Kahfi, dalam riwayat di akhir surah Al-Kahfi, jadi 10 awal atau 10 akhir, usima minad dajjal, maka dia terhindar dari fitnah dajjal. Kenapa surah Al-Kahfi itu bisa membentengi kita dari dajjal, ikhwan? Karena semua fitnah yang dibawa dajjal itu ada diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Dajjal itu fitnahnya apa? Pertama fitnah agama. Dan surah Al-Kahfi menceritakan tentang fitnah yang sama ketika bicara tentang Ashabul Kahfi, orang-orang Ashabul Kahfi yang kemudian sembunyi di gua selama 3 abad lebih karena menyelamatkan agamanya. Dan Dajjal datang dengan fitnah agama. Kemudian Dajjal datang dengan fitnah harta. Karena Dajjal kalau masuk ke sebuah kampung, maka dia mengatakan kepada orang kampung, kalau kalian beriman, aku akan keluarkan pembendaharaan bumi ini. Sampai Dajjal mengatakan, ukhruji kunuzaki, keluarlah wahai pembendaharaan bumi, keluarlah emas, zamrud, macam-macam. Maka dalam surah Al-Kahfi juga ada fitnatul man, kisah tentang ashab jannataini.
Kisah pemilik dua kebun yang terfitnah dengan harta. Kemudian Dajjal juga membawa fitnah kekuasaan, karena selama 40 hari dia akan keliling dunia. Maka dalam surah Al-Kahfi juga bicara tentang Raja Dzulqarnain yang keliling dunia dalam berdakwah, di mana dia satu-satunya raja yang menguasai dunia dan tidak pernah duduk di singgasananya, hanya putar-putar dengan pasukannya untuk mendakwakan dakwah tauhid, dan begitu seterusnya. Dan itu tidak terdapat dalam surat-surat yang lainnya. Makanya surah Al-Kahfi itu bisa membentengi kita dari fitnah Dajjal. Taib. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, wa haditsu qul huwallahu ahad wa annaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Kemudian juga hadis tentang keutamaan qul huwallahu ahad, artinya surah Al-Ikhlas. Karena Rasul pernah mengatakan kepada para sahabat, lemahkah kalian untuk membaca setiap malam itu sepertiga dari Quran? Sahabat mengatakan, mana bisa Rasul, sepertiga Quran itu banyak. Kemudian Rasul mengatakan, cukup mengucapkan surah Al-Ikhlas, maka itu sama dengan sepertiga Quran pahalanya. Jadi kalau antum membaca surah Al-Ikhlas 1 kali, berarti sudah mendapatkan sepertiga Quran. Kalau 2 kali, 2/3 Quran. Kalau 3 kali, hatam antum Quran. Ya udahlah, itu aja setiap hari. Nggak usah baca ayat yang lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, wa haditsu al-mu'awwidhataini wa annahuma ta'awwadal muta'awwidhuna bimithlihima. Dan keutamaan hadis tentang 2 surat perlindungan, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Dan kedua surat itu adalah surat yang paling utama untuk meminta perlindungan kepada Allah. Karena Rasul sebelum turunnya 2 surat ini, Rasul biasa membaca doa-doa ketika meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan, dari penyakit, dari macam-macam. Tapi setelah turunnya 2 surat ini, maka Rasul kemudian membuang doa-doa itu dan beralih kepada 2 surat ini, yang disebut dengan muawwidhataini, 2 surat perlindungan. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa yali hadhil ahadits, dan hadis-hadis yang berikutnya, wa huwa dunaha fi sihah, memang derajat sahihnya di bawah hadis-hadis yang kita tadi bicarakan. Di antaranya adalah wa haditsu qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'al Qur'an. Orang yang membaca surah Al-Kafirun itu sebanding dengan 1/4 pahala membaca Al-Quran. Kemudian juga wa haditsu idza zulzilatil ardu zilzalaha ta'dilu nisfal Quran. Keutamaan tentang orang yang membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha sebanding dengan membaca separuh Quran. Tapi hadis ini jumhur melemahkannya, tapi sebagian para ulama mensahihkannya. Imam Ibnul Qayyim mensahihkan, makanya dia mencantumkan di sini. Tapi jumhur melemahkannya tentang keutamaan hadis tentang idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan yang terakhir kata Imam Ibnul Qayyim, wa haditsu tabarakalladzi biyadihil mulku hiyal munjiyatu min adzabil qabr. Dan hadis tentang bicara keutamaan surah Al-Muluk. Surah Al-Muluk ini, bahwa surah Al-Muluk ini sebagai munjiat penyelamat kita dari azab kubur. Kemudian Imam Ibnul Qayyim mengatakan, adapun selain daripada keutamaan surat-surat ini, maka hadis-hadisnya berkisar dhaif sampai kepada maudhu. Ini diantara keutamaan ayat ataupun surat-surat khusus dalam Quran. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.